Cek 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 cek. Halo sobat ini gas lagi dah lah profile. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang ngasih takjil bisa banget baca di deskripsi. Gimana coy, MFL Guard-nya kita lanjut nggak? Rencana lah profilnya 2, MFL Guard-nya 1 gitu coy. Gimana? Kalau setuju tolong aja di komentar aja ya. Oke, yuk kita gaskan dulu dah lah profilnya. Langsung aja gas. Mereview sedikit dari pasnya. Saat ini Leshiagi dia harus menghadapi 3 sosok lawannya, tapi di sini Leshiagi dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tapi justru dia menggunakan murid-murid dari sekte Mola untuk dapat menghadapi mereka semua. Apalagi saat ini murid-murid dari sekte Mola mereka pun mendapatkan sebuah buff khusus ketika Leshiagi membuka sebuah trial dungeon, will dungeon yang membuat kini para murid-murid mereka pun tahu kalau mereka bakal dapat respon terus hingga membuat mereka pun maju tanpa pikir panjang, langsung menyerang bos-bos yang ada di level 70. Dan untuk Leshiagi yang melihatnya dia pun sungguh sangat senang ya bisa menyelesaikan ini semua tanpa perlu turun tangan. Sedangkan untuk para musuh-musuh dari Leshiagi mereka pun sungguh sangat kesal dengan ini semua karena mereka yang telah dikalahkan oleh mereka tidak ada habisnya, karena mereka jika saja terkalahkan mereka dapat bangkit kembali, dan itu jelas sesuatu yang sangat-sangat menyebalkan bagi orang-orang itu. Apa? Dia dapat kembali lagi? Makhluk macam apa ini? Ujian dari mereka semua yang melihat kalau pasukan yang telah mereka kalahkan terus bangkit terus-terusan, dan itu membuat energi spiritual yang mereka miliki juga terkuras habis. Apa yang telah dilakukan oleh Leshiagi? Ucap dari orang tua ini. Bahkan untuk Yangsha hijau saja dia juga kesal dengan ini semua, karena ketika dia menggunakan kekuatan petir miliknya enggak ada gunanya juga, karena bagi para player mereka memang merasakan rasa sakit yang luar biasa, tapi ketika mereka telah dikalahkan mereka dapat bangkit terus. Bahkan saat ini mereka juga terus memberikan sebuah serangan balik kepada Yangsha yang membuat Yangsha hijau dia juga agak sedikit terluka. Tapi uniknya setiap goresan yang telah diberikan oleh para player memberikan sebuah poin XP yang membuat para player sungguh sangat senang. Ya, aku puas sekali. Kita memang tidak mudah untuk dapat mengalahkannya, tapi kita mendapatkan poin XP. Ucap dari mereka yang sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Yangsha hijau, orang-orang ini mereka sama sekali tidak mirip seperti seorang kultivator. Mereka jelas-jelas maniak. Ucap dari Yangsha ini yang bingung bagaimana caranya mengalahkan para player ini. Sedangkan untuk makhluk pria besar hijau dia pun kesal juga karena nggak ada habisnya musuh yang telah dia kalahkan. Apa-apa nih orang-orang ini, kenapa mereka lebih mirip seperti iblis daripada aku yang merupakan iblis? Ujar dari dirinya yang melihat kini para kultivator itu bersikap edan, maju-maju nggak pantang mundur, main hajar aja, yang membuat Leshiagi dia tidak lagi memperhatikan ini semua karena ini semua akan segera selesai, dan itu membuat Leshiagi mengeluarkan token miliknya dan dia juga berujar, yap, jika aku menghitung waktu dengan tepat, bala bantuan yang disebutkan oleh Nona P akan segera datang menemui Xian. Jadi ya, tidak perlu khawatir. Dan sebenarnya di dekat lokasi dari sekte itu juga adalah sesuatu yang memang telah aku tunggu. Ucap dari Leshiagi, karena memang sebelumnya Leshiagi dia telah memberitahukan kepada para murid-murid ini, kepada para MC dunia, kalau akan ada sesuatu yang terjadi dengan Nona Xian yang akan menghadapi para kultivator jahat yang membuat Nona Qian yang berasal dari sekte yang sama dengan Nona Xian. Tentunya dia tidak akan mungkin membiarkan seniornya ataupun bibinya kenapa-napa. Maka dari itulah dia pun mengucapkan terima kasih kepada Leshiagi dan langsung menghubungi saintis untuk dapat membantu Nona Xian. Dan itu adalah rencana yang dimiliki oleh Leshiagi sembari melihat ini semua pertunjukan yang memang telah dia siapkan. Dan itu membuat Leshiagi sungguh sangat senang. Semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku, ucap dari Leshiagi. Sedangkan di sisi lainnya untuk Nona Xian saat ini dia pun bergegas dengan secepat kilat untuk pergi menuju sekte terdekat. Ya, aku harus segera bergegas. Aku harus lebih cepat. Sekte Flowing Water adalah sekte terdekat, ucap dari Nona Xian yang ingin mencoba mencari bala bantuan. Karena dia tidak mau meninggalkan Leshiagi begitu lama. Dan dia berpikir kalau Leshiagi pasti takutnya kenapa-napa. Semakin banyak orang yang berkumpul, maka semakin besar peluang kita untuk menang, pikir dari Nona Xian yang ingin mencoba untuk mencari bala bantuan. Aku takut Leshiagi. Ya, Leshiagi, aku pasti akan datang tepat waktu. Tolong bertahanlah, ucap dari Nona Xian di dalam hati. Tapi di sini, ketika Nona Xian ingin mencari melesat lebih jauh lagi,
dia menabrak sesuatu, menabrak sebuah penghalang yang membuat Nona Xian dia pun jatuh karena tiba-tiba aja menubruk sebuah penghalang. Dan di sini ternyata penghalang itu diciptakan oleh sosok yang mengejar dirinya, dan ternyata Nona Xian kini dia pun masuk ke dalam sebuah domain yang dimiliki oleh lawannya, yang membuat Nona Xian dia pun tahu kalau ini adalah domain milik pria itu, pria seniornya itu. Dan untuk sosok lawan dari Nona Xian dia berujar, adik junior Xian, kakak seniormu ini beberapa tahun lebih tua daripada dirimu, dan tentunya aku mengetahui beberapa mantra. Meskipun aku mungkin tidak begitu terspesialisasi dalam pengembangan tubuh seperti dirimu, tapi ini semua hanya beberapa teknik cerdas. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat yang luar biasa yang dimiliki oleh saudara Xian, ucap dari pria ini yang sebelumnya memang ngejar Nona Xian. Dan di sini untuk Nona Xian dia pun kesal ketika sosok pria ini kini menjadi seorang pengkhianat, dan itu membuatnya pun bertanya, kenapa senior Zhang malah berkhianat kepada sekte mereka? Bukankah kau mendapatkan peringkat yang cukup tinggi di sekte kita, kenapa kau berkhianat? Ucap dari Nona Xian. Tapi untuk pria Zhang si tengil ini dia berujar, kau ingin tahu kenapa aku berkhianat? Aku memang memegang posisi yang cukup tinggi, dan sebagai seorang tetua dan peran yang penting, aku ingin Gung Chinkyu tentunya tumbuh jauh lebih kuat, ya kan? Tapi benarkah demikian? Meskipun aku adalah seorang tetua yang berada di aula teknik, tapi ada beberapa tempat yang tidak bisa aku masuki. Bukankah itu lucu? Seorang tetua dari aula teknik tidak bisa memasuki bebas aulanya sendiri. Siapa yang mencoba mereka lindungi? Apa ini? Aku tidak terima. Ucap dari pria itu yang ternyata alasannya adalah karena dia nggak diizinkan masuk ke dalam tempat-tempat khusus. Namun untuk Nona Xian dia pun tahu kalau itu adalah tempat yang memang hanya dapat dimasuki oleh mereka, orang-orang khusus yang berasal dari sekte aja, seperti saintis, master sekte, dan juga tetua agung. Dan jika kau menunggu beberapa tahun lagi, mungkin saja kau bisa bergabung dengan barisan tetua agung. Kenapa kau melakukan sampai berkhianat seperti ini? Ucap dari Nona Xian. Tapi untuk tetua Zhang, dia nggak peduli dengan itu semua. Ya, aku bisa menunggu beberapa tahun lagi, tapi tahun ini aku telah berusia 379 tahun. Ya, artinya aku tidak punya banyak waktu. Ucap dari orang tua itu yang membuat Nona Xian dia berujar, senior, hidup mati itu hanya Allah yang ngatur. Jadi kita hanya bisa menerimanya. Ucap dari Nona Xian yang membuat pria itu kesal. Kosong macam apa ini? Menyaksikan metode umur panjang dari aula teknik dan aku tidak bisa mempraktikannya. Macam apa ini? Ucap dari tetua Zhang yang sangat-sangat kesal. Tiga, dia tahu ada sebuah metode untuk dapat memperpanjang umur, tapi dia tidak bisa mengaksesnya. Dan dia benar-benar murka karena dia menganggap saat ini dirinya telah sekarat. Dan jika dia tidak menggunakan metode itu, maka dia benar-benar akan pergi ke neraka. Maka darulah dia tidak terima dengan itu semua. Dan dia berujar, senior, rencana kami akan berhasil. Begitu kami berhasil, aku akan bisa memperpanjang hidupku dan aku bisa hidup lebih lama lagi. Sejak kau menemukan kami, aku khawatir kalau aku harus mengambil segalanya dari dirimu. Ucap dari senior Zhang yang ingin segera menyelesaikan ini semua. Tapi di sini karena senior Zhang memang tidak mau tunduk dan tidak mau bertobat, membuat Nona Xian dia pun kesal. Baiklah, karena masalahnya seperti itu, baiklah, aku tidak punya pilihan lain selain tiba-tiba aja Nona Xian dia pun merasakan sesuatu yang janggal dengan tubuhnya, karena saat ini tubuhnya tiba-tiba aja tidak bisa dapat digerakkan, yang membuatnya pun jadi bingung. Apa? Tubuhku tidak bisa bergerak? Apakah ini adalah... Ya, itu adalah domain. Ini adalah pengaruh dari domain yang aku miliki. Walaupun domain ini sangat lemah, tapi perlahan-lahan dapat melumpuhkan semua makhluk dalam radius 10 meter. Ini memiliki sebuah ciri khusus, mengabaikan perbedaan kultivasi. Bahkan seseorang yang sangat kuat seperti kau jatuh ke dalam teknik ini dan kau tidak mungkin dapat melepaskannya. Dan sekarang saudara junior, karena kau telah tahu banyak hal, maka aku harus bekerja sama dengan dirimu dan aku harus meminta maaf. Hidupmu adalah milikku. Ucap dari senior Zhang yang kini dia pun mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Tapi ketika senior Zhang akan melepaskan sebuah serangan terakhir, menyelesaikan ini semua, buat Nona Xian dia pun meminta kepada senior Zhang untuk tunggu sebentar karena dia masih ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Tapi mendengar kalau gadis ini memiliki sebuah permintaan terakhir, membuat senior ini dia tidak keberatan untuk memberitahukan apapun yang memang dia ingin tahu oleh Nona Xian. Baiklah.
Apa yang ingin kau ketahui? Tahu apakah kau ingin mengkhianati Gunung Chinkyu juga karena kau telah berada di ambang seperti ini? Tidak. Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya rencanamu. Ujar dari Nona Xian. Baiklah. Karena kau juga akan segera berakhir menurutku. Tidak ada salahnya jika aku memberitahukanmu. Baiklah, tujuan kami adalah menggulingkan Gunung Chinkyu, membentuk kembali peraturannya dan menunjuk kembali pimpinan Master Sekte baru dan juga Holy Master, Holy Scientist. Kami tentunya akan menunjuk yang baru. Pendengar itu tentunya membuat Nona Xian dia bertanya, tapi saintis dan juga Master Sekte mereka sangat kuat. Lantas bagaimana caranya kau menyingkirkan mereka? Jawab dari Nona Xian yang bertanya metode apa yang akan digunakan oleh Senior Zhang untuk dapat mengatasi Master Sekte dan juga saintis yang tentunya sangat-sangat kuat. Tapi di sini bocah ini dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah hadiah yang diberikan oleh kultus Yellow Spring. Sebuah hadiah yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak ada yang menyadarinya. Satu dosis tidak ada efeknya, namun jika dikonsumsi setiap hari membuat tulang terasa agak sedikit menyakitkan dan juga menguras energi spiritual. Dan kami telah melakukannya di dalam mata air spiritual dan kami telah memberikannya di setiap mata air Gunung Chinkyu selama lebih dari 3 tahun dan hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi maka semua benda itu akan bekerja yang akan membuat Master Sekte Saintis pada saat itu. Mereka tidak lebih dari seekor domba gembek yang siap untuk menerima takdirnya. Siap dari pria ini yang ternyata memiliki sebuah metode lainnya pula untuk melumpuhkan Master Sekte dan juga Saintis. Dan untuk Nona Xian pada akhirnya dia pun tahu tentang ini semua. Kau telah mengkhianati lama Gunung Chinkyu, namun kau berhasil menyembunyikannya dengan sangat baik. Sayang sekali. Ucap dari Nona Xian yang membuat ini dia berencana. Kau tidak perlu menyesal karena kau akan pergi dulu dan mereka juga akan segera bergabung dengan dirimu. Jadi tidak perlu khawatir. Ucap dari Senior Zhang yang kini dia siap melepaskan sebuah serangan dan ketika serangan itu datang, berhenti. Dihentikan oleh seseorang yang membuat senior ini dia pun sadar siapa yang datang itu. Yin, kenapa kau di sini? Ucap dari pria ini yang sadar betul kalau ternyata saat ini adalah Master Sekte datang tepat waktu. Di mana Master Sekte dia pun mengatakan kalau sejatinya dialah yang meminta kepada Junior Xian untuk bertanya tentang ini semua. Jika tidak, aku tidak tahu dan tidak bisa mendengar rencana besarmu. Ucap dari Master Sekte yang tiba-tiba saja datang. Dan ternyata Master Sekte dia datang tidak sendiri. Dia datang ditemani oleh saintis. Berada di sini sepanjang waktu, hal yang aku lakukan hanyalah menyatu dengan alam. Ucap dari saintis yang ternyata selama ini dia ada di tempat ini. Dia ada tapi tidak disadari oleh siapapun karena memang kemampuan yang dimiliki oleh saintis. Melihat saintis dan juga Master Sekte datang bersama di tempat ini tentunya membuat Senior Zhang dia pun tahu kalau ini tidak ada lagi kesempatan bagi dirinya untuk dapat kabur. Dan dia juga tahu kalau rencananya juga telah hancur. Dia nggak punya pilihan lain selain memohon meminta maaf kepada saintis dan juga Master Sekte. Dan dia juga mengatakan kalau ini semua adalah ulah dari tetua Mingle. Dialah yang melakukannya dan dia hanya disuruh saja oleh tetua Mingle. Dan dia dipaksa untuk melakukannya karena sejatinya dia gak mau mengkhianati Gunung Chinkyu. Tapi karena sebuah paksaan maka sudah. Apakah ini adalah kata-kata terakhirmu? Ucap dari Master Sekte. Dan untuk Senior Zhang dia pun memohon ampun kepada Master Sekte. Dan dia juga mulai mengingatkan kepada Master Sekte kalau dulu ketika Master Sekte masih muda dia telah memberikan sebuah pengajaran kepada Master Sekte. Apakah kau tidak ingat segalanya? Aku memberikan segalanya untuk dirimu ketika kau masih muda. Apakah kau tidak ingat? Ucap dari pria ini. Hengin, tolonglah, aku juga salah satu dari mentormu. Ucap dari Senior Zhang. Tapi di sini untuk Master Sekte dia tidak peduli dengan itu semua karena dia paling benci dengan seorang pengkhianat yang membuat kini langit tiba-tiba aja menyala. Langit malam pun terang menyala dari kejauhan yang membuat orang-orang yang melihatnya mereka pun berpikir kalau sepertinya ada seorang kultivator yang sedang gelut. Dan ternyata efek serangan yang diberikan oleh Master Sekte adalah membuat lawannya jadi beku seperti ini. Dan untuk saintis yang melihatnya, dia pun tahu kalau hanya tersisa jiwa dari tetua Zhang yang membuatnya berujar. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan jiwa dari tetua Zhang? Ucap dari saintis. Dia telah mengabdi di Gunung Chinkyu selama bertahun-tahun. Meskipun ya jasanya tidak terlalu besar, tapi dia juga sedikit berjasa. Ucap dari senior itu. Dan untuk Master Sekte dia memiliki sebuah rencana untuk menjadikan Senior Zhang sebagai bahan spear array yang dimana dapat membantu para murid-murid lainnya pula. Untuk Nona Xian
dan dia pun tahu kalau masalah yang ada di tempat itu telah selesai, maka kita harus segera cepat membantu Lee Seogi karena saat ini Lee Seogi dia sedang melawan apa? Melawan? Menurutmu dia sedang berjuangkah? Ucap dari saintis yang tertawa dengan apa yang diucapkan oleh Nona Xian karena Nona Xian nggak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini, pria besar dia masih menghadapi para player-player yang memang nggak ada habisnya. Para player-player mereka pun sungguh sangat brutal mencoba menghajar Big Boss yang ada di level 70 ini. Bagi para player ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi untuk pria besar itu, siapa yang mengira bahwa aku akan berakhir di tempat ini dari para tikus-tikus ini? Ucap dari pria besar itu yang harus menghadapi para player yang memang nggak ada habisnya. Begitu juga dengan senior ini, dia pun bingung bagaimana bisa para bocah-bocah ini nggak ada habisnya. Bahkan saat ini dia juga merasakan kalau energi spiritual yang dia miliki juga telah terkuras habis. Aku bahkan tidak lagi bisa terbang, ucap dari senior ini. Dan dia pun bertanya-tanya tentang trik apa yang sebenarnya dilakukan oleh Lee Seogi hingga membuatnya jadi seperti ini. Namun untuk para player, justru mereka sungguh sangat senang dan ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat mereka bergairah. Lihat, dia telah kehabisan MP dan juga HP-nya. Yo, serang, ucap dari mereka semua. Para player-player ini mereka pun sungguh sangat senang karena mereka akan mendapatkan hadiah. Apalagi hadiah itu telah dijanjikan oleh Lee Seogi secara langsung. Dan untuk senior ini dia harus menghadapi orang yang memang enggak ada habisnya dan itu jelas sesuatu yang benar-benar memuakkan. Dasar iblis, aku akan melawan kalian semua sampai semuanya berakhir, ucap dari pria itu menghadapi para player-player yang memang enggak ada habisnya. Sedangkan untuk Lee Seogi, bagi penduduk asli dunia ini, ya pro player memang mereka tidak bisa habis. Mereka dapat muncul kembali, ya. Bisa dikatakan ini seperti iblis juga sih. Tapi mendengar hal ini dari seorang monster rank 7, bukankah ini memalukan ya? Ucap dari Lee Seogi. Apalagi saat ini Lee Seogi dia juga dapat menyaksikan kalau ternyata Demonic Beast yaitu Yang Xia dia masih menghadapi sosok player-player yang memang enggak ada habisnya. Dan untuk Yang Xia dia juga merasakan kalau saat ini energi spiritualnya juga telah terkuras habis. Ini apa-apa nih? Jika masterku kalah, maka aku akan terlepas dari kontrakku dan aku tidak bisa bertahan jika masterku tidak bertahan. Maka darlah aku harus pergi melarikan diri, ucap dari Yang Xia. Dan dia pun memiliki sebuah pikiran untuk segera meninggalkan ini semua alih-alih harus melawan. Membuat Yang Xia kini dia pun melepaskan kekuatan miliknya untuk menyingkirkan mereka semua yang memberikan dia sedikit waktu untuk dapat pergi dari tempat ini. Dan ketika Yang Xia dia pergi, dia pun yakin kalau semua akan berakhir. Tapi ketika dia terbang di atas sana, ada sebuah bilah yang telah menunggunya. Buat Yang Xia dia pun jatuh. Karena sejatinya di sini Lee Seogi dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan siapapun pergi dari tempat ini. Dan melihat Yang Xia yang mencoba untuk kabur di sini, Lee Seogi dia dengan menggunakan teknik miliknya dia menghentikan Yang Xia untuk dapat bangkit kembali. Dan itu membuat Lee Seogi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem dan dia mendapatkan 29 juta poin XP yang membuat Lee Seogi sungguh sangat senang. Wah, lumayan nih, ucap dari Lee Seogi yang membuat Lee Seogi dia pun berpikir kalau sepertinya para bos yang lainnya juga memberikan sebuah XP yang luar biasa pula, yang membuat Lee Seogi dia harus mengambil serangan terakhir yang membuat dia pun meminta kepada seluruh player untuk segera menyingkir karena dia akan melepaskan sebuah serangan. Dan melihat serangan yang telah disiapkan oleh Lee Seogi datang membuat para player mereka pun sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Seogi. Mereka pun menyaksikan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Seogi secara langsung dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan untuk Lee Seogi sendiri dia pun mendapatkan 26 juta poin XP ketika dia mengalahkan pria besar itu yang membuat Lee Seogi dia kesalci. Apa-apaan nih? Bahkan lebih dikit daripada monster miliknya kah? Ya, apa-apaan? Ucap dari Lee Seogi. Tapi di sini Lee Seogi dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem lagi kalau ada sebuah petunjuk dari pria besar itu yang membuat Lee Seogi ada petunjuk kah? Yang membuat kini Lee Seogi dia pun menarik dungeon miliknya, menyelesaikan dungeon ujian ini yang membuat para player sedikit protes karena masih ada satu bos yang belum diselesaikan. Tapi untuk Lee Seogi nggak peduli dengan itu semua. Dia pun menyelesaikan ini semua, menutup dungeon ini dan dia juga tahu kalau semakin kuat dirinya maka dungeon ini juga bisa semakin kuat pula. Dan sekarang ayo kita ambil semua hadiahnya, ucap dari Lee Seogi yang kini dapat mengambil sesuatu dari dalam pria besar itu. Tapi ketika Lee Seogi ingin mengambilnya di sini, pria besar ini dia pun ternotis dengan sebuah gulungan yang ada bersama dengan Lee Seogi yang membuat dia pun berusaha keras untuk mengambil benda itu. Paling tidak dia harus menghancurkannya karena dia tahu benda itu tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang lain. Dan ketika Lee Seogi ingin mengambilnya di sini, Lee Seogi dia pun tahu kalau sepertinya aku telah menunggu ini semua, ucap dari Lee Seogi yang kini
Pria itu ternyata berhasil menghancurkan gulungan yang ada bersama dengan Lee Seok-gi yang membuat pria ini sungguh sangat senang. Yes, akhirnya aku berhasil melakukannya. Bahkan jika aku harus berakhir, paling tidak aku bisa berakhir dengan tenang. Ujar dari pria ini, dia pasti akan membalaskan dendamku. Ujar dari pria itu yang yakin sekali kalau dia telah menutup rahasia yang ada bersama dengan kelompok mereka. Tapi untuk Lee Seok-gi lah, tiba-tiba aja dia mengeluarkan gulungan yang lainnya pula yang membuatnya berujar. Nah, lihat, ini adalah gulungan yang sebelumnya. Ujar dari Lee Seok-gi yang membuat pria itu dia pun shock bagaimana bisa Lee Seok-gi memiliki benda itu. Padahal sebelumnya benda itu telah dihancurkan oleh dirinya. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau dia telah menggunakan sedikit trik ilusi kecil yang membuat pria ini dia pun shock bagaimana bisa hal itu dapat terjadi. Tak lama setelahnya kini Master Sekte dia pun datang dan melihat Master Sekte datang. Di sini pria ini dia pun langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Master Sekte secara langsung, tapi pria itu pun telah mencapai batasnya dan dia langsung tumbang ketika dia mencoba untuk dapat menyerang Master Sekte. Namun di sini untuk saintis yang datang bersama dengan Master Sekte, dia pun tahu kalau sepertinya dua orang yang ada bersama dengan mereka yang sebelumnya, para tetua ini mereka semua pasti hanyalah seorang pion. Yang artinya pengkhianat itu masih ada di sekte mereka. Sayang sekali jika aku tahu seperti ini, maka tetua Zhang yang sebelumnya aku tidak akan langsung menyelesaikannya. Aku akan menginterogasinya dulu. Ujar dari Master Sekte yang membuat saintis dia berujar, yap, karena kau sedang marah jadi ya kau kehilangan akalmu. Ucap dari saintis yang membuat Nona Xian dia nggak habis pikir kalau ternyata Master Sekte aja bisa sampai dilahap oleh kemarahannya sendiri. Apa-apaan ini? Ucap dari Nona Xian. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dapat mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena sejatinya pasti ada sesuatu dengan gulungan ini. Pun uniknya di sini gulungan itu tersegel dengan sangat-sangat kuat dan jika dipaksa dibuka maka benda ini hanya akan hancur. Yang membuat saintis dia pun tahu dan dia kini mengambil gulungan itu dan dia akan mempelajarinya bagaimana cara untuk dapat membukanya. Dan karena memang telah urusan yang ada di tempat ini telah usai, di sini Master Sekte dia pun memutuskan untuk pergi. Tapi untuk Lee Seok-gi dia berujar, "Hop, tunggu dulu. Aku telah membantu kalian dan kalian ingin pergi begitu saja kah? Apakah kau tidak ingin mengucapkan terima kasih?" Ujar dari Lee Seok-gi yang membuat Master Sekte dia berujar, "Ya, terima kasih." Ujar dari Master Sekte sebelum dia pun pergi yang membuat saintis dia berujar, ya seperti itulah, sepertinya dia masih menyimpan dendam. Ujar dari saintis yang tahu kalau Master Sekte kesal dengan Lee Seok-gi yang telah membawa pergi wanitanya. Tapi di sini untuk saintis dia juga berujar, ya Seok-gi, jangan lupa perjanjian kita. Setelah kau mencapai rank 7 datanglah temui aku. Ujar dari saintis yang membuat Nona Xian dia pun langsung emosi ketika saintis akan menawarkan kultivasi ganda dengan Lee Seok-gi, tapi Lee Seok-gi dia lupa tentang itu semua. Yang membuat Nona Xian pun yang tahu kalau Lee Seok-gi bakal kultivasi ganda dengan saintis nanti ketika Lee Seok-gi telah mencapai rank 7 membuat Nona Xian dia pun kesal dan kini dia pun membawa Lee Seok-gi untuk pergi ke dalam gua dan langsung kultivasi ganda selama 3 hari 3 malam hingga membuat Lee Seok-gi langsung kering. Ya, Lee Seok-gi dipaksa kultivasi ganda sebanyak-banyaknya selama 3 hari berturut-turut hingga membuat dirinya jadi kering seperti ini. Wah, dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia akan kultivasi ganda lagi? Waduh, kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya. Udah 22 menit ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.